Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau ngebahas tentang Apple Watch 6 nih. Emang Apple Watch 6 ini sih bukan barang baru ya, dia udah keluar cukup lama. Tapi makin hari update-nya tuh makin banyak dan gue makin berasa Apple Watch 6 ini makin membantu hidup. Apalagi di zaman corona kayak gini. Jadi ini beberapa tips atau at least ini beberapa fitur lah buat menghindarkan kita gimana menghindari supaya nggak kena corona. Langsung aja di Setera, Gadget Review. Jadi fitur pertama yang mau gue bahas di sini adalah kita bisa unlock handphone kita walaupun kita sedang menggunakan masker dengan Face ID ya. Jadi sejak iPhone yang XR itu kan udah nggak ada fingerprint lagi, jadi kita kan harus pakai Face ID. Nah kemana-mana kan zaman pandemi kita kepakainya kan pakai masker, nah itu nyusahin banget dah kalau harus ngebuka lagi, apalagi tangan kita pakai plastik gitu buat mencari password. Nah dengan Apple Watch 6 atau Apple Watch apapun, kalau nggak salah sih tipe yang Apple Watch 4 ke atas ya, minimal udah Watch OS-nya 7,4 dan juga iPhone kalian udah versinya 14,5, itu kalian bisa face unlock si handphone itu dengan catatan kalian menggunakan Apple Watch-nya itu di tangan. Nah, jadi itu caranya gampang banget, kalian harus aktifin dari si jamnya dan juga dari handphone yang kalian ada setting. Cuma kelemahannya menurut gue di sini adalah kalian harus aktifin password di Apple Watch-nya. Itu menurut gue sih agak mengganggu ya, karena gue emang orang yang nggak biasa pakai password di Apple Watch. Tapi kalau udah kalian terbiasa itu cepet banget dan hampir nggak pernah miss. Itu asik banget, jadi kalau kalian lagi belanja keluar itu kalian bisa unlocknya gampang banget, nggak usah ngotorin tangan lah gitu, tinggal buka aja set langsung jadi gitu. Untuk fitur yang kedua yaitu hand washing notification, alias itu notifikasi kalian kalau buat cuci tangan ya. Jadi si Apple Watch ini udah ada built-in mikrofonnya juga kan, jadi dia bisa mendeteksi kalau kalian sudah cuci tangan. Dan di sini cuci tangan yang baik itu kan minimal 20 detik. Begitu kalian sentuh tangan kalian ke air atau lagi cuci tangan, mikrofonnya langsung mendeteksi bahwa oh kalian sudah cuci tangan nih, dia langsung keluar tuh countdown dari 20 detik. Nah usahakan cuci tangan itu yang baik itu kan sesuai aturan dari WHO itu harus 20 detik minimal. Nah jadi kalian ada notifikasinya tuh udah 20 detik, langsung udah boleh selesai cuci tangan. Kalau misalnya kalian nggak sampai 20 detik, ya dia kasih tahu juga notifikasinya bahwa apakah kalian sebenarnya cuci tangan, apa sebenarnya cuma lagi ngerjain hal yang lain gitu. Fitur yang ketiga adalah kemampuan untuk membalas pesan melalui langsung dari Apple Watch-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian angkat telepon dengan Apple Watch itu udah biasa lah, semua orang udah tahu. Tapi di sini gue mau kasih tahu yaitu adalah fitur walkie-talkie. Mungkin nggak banyak yang tahu ya. Fitur walkie-talkie ini berguna banget buat gue. Ya kalau misalnya kalian dari pihak lawan bicaranya di situ juga pakai Apple Watch, itu kalian bisa juga aktifin walkie-talkie. Terus kalian udah connect-in jadi teman, itu kalian gampang banget, tinggal pencet satu tombol walkie-talkie. Kalian tinggal ngomong dari jam selama masih ada internet. Dari pihak satunya lagi alias lawan bicaranya itu langsung terima pesan juga berupa suara. Nah dia tinggal bales pun tinggal pencet walkie-talkie satu tombol, langsung tinggal ngomong. Jadi itu enak banget, tanpa harus ngeluarin handphone, kalian bisa terhubung ngomong, itu leluasa banget. Selain fitur walkie-talkie tadi, ada juga fitur dimana kita bisa membalas pesan semacam WhatsApp gitu. Kalian tinggal ngomong, jadi nggak usah ketik juga. Kita enak banget tuh buat balesin WA. Kalian tinggal dari jamnya ini pencet reply, dan hebatnya kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Kalian tinggal ngomong, langsung ketulis otomatis. Ini gue sih cukup kaget ya, tepat banget dia dapetin kata-kata kita bahasa Indonesianya. Jadi enak ngebalesnya pun nggak usah ngerogoh handphone dari kantong, yang which is kalau sekali lagi gue bilang kalau tangan kita lagi kotor, susah banget buat ngebales pesan di handphone gitu. Jadi tinggal pencet, mau langsung kalian keluarin suara dari walkie-talkie, atau misalnya balas WhatsApp, kalian tinggal pencet tombol ngomongnya, itu langsung keketik semua tulisannya. Untuk fitur selanjutnya yang gue mau bahas di sini adalah fitur kesehatannya ya. Jadi ada beberapa fitur kesehatan yang terdapat di Apple Watch ini, tapi ada sayangnya nggak semua bisa dipakai gitu. At least gue bahas di sini yang bisa kita pakai ya. Di sini kita bisa pakai fitur kesehatannya itu seperti SpO2 alias blood oxygen ya, atau oksigen dalam darah. Ini berguna banget buat kalian, nggak usah beli oximeter, jadi kalian tahu kadar oksigen dalam darah itu berapa. Setahu gue yang sehat itu sih di atas 90 ya. Kalau misalnya normal kan 95 sampai 99, itu bagus banget. Dan kalau misalnya dengan menggunakan Apple Watch ini kan kalian nggak usah beli oximeter lagi. Sebenarnya masih ada fitur lagi seperti yang ECG atau buat si ritme jantung, tapi di Indonesia kayak masih nggak bisa dipakai. Kita harap ke depannya software update bisa ngebuka lah fitur ini. Nah, selain fitur itu ada juga fitur UV Index nih yang menurut gue lumayan kepake nih. Jadi di zaman corona kayak gini kan kita kan harus cukup vitamin D nih, kalau kalian yang malas minum vitamin D. At least itu artinya kita harus ngejemur gitu di pagi hari. Nah, sebenarnya ngejemur itu jam berapa yang tepatnya itu masih jadi perdebatan sampai sekarang. Tapi dengan menggunakan si Apple Watch ini kalian bisa tahu, misalnya kalau jam 8 pagi kalian keluar, itu UV indeksnya kurang lebih di angka 6 gitu. Itu masih mungkin cukup normal ya. Kan saya kelihatan dari barnya masih tengah-tengah. Kalau misalnya di atas jam 10 atau jam 11 itu UV indeksnya bisa sampai 11 gitu. Itu tinggi banget. Dan gue pribadi bukan orang kedokteran, jadi gue nggak ngerti UV indeks yang baik berapa, tapi kalian bisa
googling sendiri deh yang baiknya, karena setahu gue banyak faktor deh, bisa faktor dari dia punya kulit kalian tuh jenis apa, terus juga kalian butuhnya berapa menit, itu harus konsultasi ke dokter lagi buat lebih lanjut sih. Untuk fitur selanjutnya yang gue mau bahas di sini adalah fitur olahraganya. Jadi fitur olahraga yang dihadirkan di Apple Watch ini mungkin bukan yang terlengkap, tapi udah cukup banyak lah pilihannya. Dan gue suka banget tampilannya yang interaktif tuh, bikin kalian mau bersemangat sih olahraga. Dan at least dia punya sistem ring gitu buat menuhin 3 ring itu tiap hari. Itu cukup memotivasi gue untuk memenuhi kebutuhan lah. Karena setahu gue lagi pandemi gini kita harusnya minimal 30 menit sehari olahraga, atau at least 1 minggu itu 150 menit untuk total olahraga yang diperlukan. Nah, jadi dengan Apple Watch ini enak banget gitu, kalian nggak usah pusingin mau aktifin olahraganya pun, itu di sini udah ada namanya auto detect, jadi dia otomatis deteksi kalau kita sedang olahraga, lari keluar atau di rumah gitu. Dan juga dia udah ada built-in GPS tentu aja, jadi kalau kemana-mana kalian nggak usah pusing-pusingin aktif-aktifin satu-satu. Itu menurut gue asik banget. Jadi selain fitur-fitur yang gue sebutin tadi itu sebenarnya masih banyak lagi fitur Apple Watch, tapi di sini gue mungkin kebanyakan kali kepanjangan kalau bahas satu-satu fiturnya. Ya at least gue sebutin yang gue pakai aja ya, sebagai HR monitor, terus juga dia sebagai misal task reminder, stopwatch, lihat weather, bisa buka browser juga. Oh ya, yang di sini gue pakai yaitu sebagai kamera shutter ya. Jadi kamera shutter di sini tuh bisa gunanya juga sebagai shutter video kamera nih. Kayak gue lagi ngerekam ini nih, gue lagi ngerekam pakai Apple Watch buat sebagai shutternya tuh. Buat nyalainnya, ini berguna banget, jadi gue nggak usah bolak-balik karena gue seperti biasa kerja sendiri. Dan juga masih ada lagi fitur kayak misalnya kalian emergency contact tuh, kalau tiba-tiba kalian jatuh, si Apple Watch ini akan langsung nelpon ke orang yang kalian udah set di emergency contact-nya. Ada juga kayak buat menstrual cycle, ya itu gue cowok nggak pakai, tapi harusnya kepake kalau buat cewek. Dan juga ada buat sebagai sleep monitor. Nah, sleep monitor di sini juga gue nggak begitu pakai karena gue nggak betah sih tidur pakai, jujur aja nih, jamnya sebenarnya agak kegedean menurut gue. Jadi kalau kalian tidur pakai jam segede gini sih nggak enak sih. Kalau buat sleep monitor enakan pakai band aja sih ukurannya. Dan yang terakhir mau gue bahas mungkin lebih arahnya ya harapannya kali Apple Watch tolong dong di-improve nih kekurangan-kekurangannya nih. Menurut gue di sini yang masih harus di-improve yaitu adalah dari si watch face-nya. Sebenarnya watch face-nya udah cukup banyak ya, dan kombinasinya itu unlimited lah, banyak banget kalian bisa atur. Dan dengan di Apple Watch 6 ini makin bagus karena kalian bisa ada always on display. Always on display-nya di sini pun bener-bener bagus ya. Jadi dia kalau lagi gelap warnanya beda, begitu dia lebih terang warnanya beda lagi. Cuma gue pengennya sih minimal ada third party app-nya dah, karena aplikasi si watch face ini lebih bagus kalau dibuka ke umum, jadi kita bisa ngatur-ngatur watch face-nya lebih banyak lagi. Itu harapan gue. Di sini masih terbatas watch face-nya dari Apple kasih aja. Terus juga kalau misalnya bicara mengenai baterai, di sini juga baterainya bukan yang terbaik. Ini gue pakai itu rata-rata 1,5 hari lah mentok udah sampai lowbat, udah harus ngecas. Ya dia sih emang mungkin model jam kayak gini harusnya tiap malam kita taruh ngecas ya. Tapi di sini pengecasannya pun masih harus bergantung lagi pakai si charger bawaannya. Dia beda sama Galaxy Watch ya. Gue pernah pakai Galaxy Watch, itu enak ngecasnya, kalian bisa pakai kayak wireless charging apapun lah. Bahkan bisa dari handphone Samsung bisa wireless charging juga. Nah di sini Apple Watch masih nggak bisa, harus pakai konektor magnetnya bawaannya. Harapannya yaitu baterainya di-improve dan chargernya mungkin lebih universal lah, jangan harus pakai colokan kayak gitu. Jadi itu dia tadi guys beberapa fitur Apple Watch 6 yang gue pakai akhir-akhir ini ya. Ini jujur aja emang membantu banget di zaman corona kayak gini, itu memudahkan hidup lah. Kalian nggak usah tadi satu gue bilang ngeluarin handphone segala macem, dan juga ngebalas nggak usah buka masker. Itu enak banget sih kalau kalian udah ngerasain, dan menurut gua worth it sih. Tapi memang dari segi harga ini bisa dibilang sih emang mahal banget sih. Apple Watch kembali lagi barang Apple nggak ada yang murah. Apple Watch 6 ini harganya sekitar 6 jutaan sampai 8 jutaan tergantung ukuran dan banyak versi, ada yang Nike dan lain-lainnya. Kalau misalnya kalian nggak mau beli Apple Watch 6, setahu gua Apple Watch yang SE juga udah bisa kok fitur-fitur ini dengan beberapa kekurangan ya. Ya sorry, ini bukan review lengkap, ini cuma pendapat pribadi gue kenapa Apple Watch 6 ini melekat di tangan gue terus, dan gue mau sharing ke kalian bahwa ini bisa membantu hidup banget. Dan menurut gue ini Apple Watch emang wajib sih kalau misalnya kalian ada handphonenya iPhone, udah harus Apple Watch. Dan sekali lagi, kalau handphone kalian bukan Apple, jangan beli Apple Watch, nggak bisa connect. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus, di Star Gadget Review. See you next time.